Yang paling lucunya adalah kau ini mau ngapain? Mau somasi Bank BCA? Itil, kau siapa? Kau siapa mau somasi Bank BCA? Hello. Nggak pantas kau sampah gitu, ngapain sih? Nggak penting. Sok bilang-bilangin orang. Rekening koran diobrak-abrik, Nikita Mirzani kecewa berat dan ancam akan somasi Bank BCA. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di tengah pusaran kasus hukum yang dihadapinya, Nikita Mirzani meluapkan kekecewaan baru. Usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 14 Agustus 2025, ia secara terbuka menyatakan kemarahannya terhadap salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Kekecewaan ini dipicu oleh terkuaknya data transaksi atau rekening koran miliknya dalam persidangan. Nikita merasa privasi finansialnya sebagai nasabah telah dilanggar. Ia menegaskan bahwa statusnya di bank tersebut bukanlah nasabah biasa, melainkan nasabah prioritas yang seharusnya mendapatkan perlindungan data lebih baik. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. BCA mau disomasi sama Nikita Mirzani, nggak apa-apa, somasi aja, nggak usah takut. Tindakan lo nggak salah, udah bener. Karena kalau netizennya pinter, pasti bisa bedain mana diobrak-abrik, mana permintaan penyidik. Yang bilang besok pindah bank sebelah, besok pindah bank sebelah, paling juga saldonya nggak seberapa. Kalau bahasanya terdakwa tuh miskin, gembel, cina. Karena kalau kamu pasti ngerti, mau bank mana-mana juga kalau nasabahnya kena pidana, terus penyidik minta audit rekeningnya, ya pasti ngelakuin hal yang sama. Jadi kalau ada yang bilang BCA nggak aman, salah sasaran. Gua rasa lo yang lagi cari aman. Saldo terakhir dari rekening BCA sebelum tanggal 14 November 2024 berapa? Saldo terakhir per tanggal 12 November 2024 sebesar kurang lebih 375 juta. Kurang lebih 375 juta. Kemudian saldo akhir sekarang berapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah rekening tersebut dalam keadaan status diblokir atau masih aktif? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Baik, dari kami cukup yang mulia. Yang paling lucunya adalah kau ini mau ngapain? Mau somasi Bank BCA? Itil, kau siapa? Kau siapa mau somasi Bank BCA? Hello. Nggak pantas kau sampah gitu, ngapain sih? Nggak penting. Sok bilang-bilangin orang mau ngobrak-abrik rekening kau. Anjing, kau itu terdakwa. Ya, kau itu terdakwa, kau itu bersalah, kau itu tersangka. Ya sayangnya, jadi semuanya itu pasti sudah melalui SOP. Ya, pasti semua itu sudah atas izin ono ini segala macam dan dikerjakan berdasarkan SOP. Nggak mungkin dong tiba-tiba petugas bank kucuk nge-print out rekeningmu. Kan nggak nyambung. Giling kau ya, aku rasa ya. Bank sebesar itu juga tahu apa yang harus dikerjakan dan dia itu juga diawasi. Kok bodoh kali sih kau jadi orang? Kau mau ngegiling apa lagi sih, Cong? Setahu gue dalam undang-undang perbankan itu, bank itu boleh memberikan informasi nasabahnya untuk kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Nah, yang khusus kepentingan peradilan pidana itu harus dalam bentuk permintaan tertulis dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung. Dan biasanya melalui penetapan pengadilan. Nah, masalahnya di persidangan tadi kita tuh nggak tahu kondisinya apakah sudah ada permintaan khusus dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung, kita nggak tahu. Jadi anggap aja itu udah ada, terpenuhin lah itu. Yang jadi masalah adalah setahu gua data yang diminta itu harus spesifik. Misalkan data terkait TPPU. Berarti data dan informasi terkait TPPU-nya aja atau transaksi yang terkait TPPU-nya aja yang boleh dibuka di persidangan. Tidak boleh ada data yang over exposure alias yang tidak berkaitan dengan kasus pidana. Karena kalau data yang dibuka itu selain yang berkaitan sama kasus pidananya, itu ya bank itu otomatis melanggar Undang-Undang Perbankan pasal 40-41. Ditambah lagi sebenarnya NM ini kan nasabah prioritas, yang mana harusnya privasinya itu lebih prioritas dibanding nasabah lainnya. Aduh, nggak tahu dah gue ini yang salahnya di mana. Tapi sekelas BCA, gue agak kaget sih. Sekelas bank BCA melakukan hal seperti ini, gue agak kaget jujur aja. Tapi ya jujur gue nggak kaget, karena dari awal sampai sekarang itu sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi kejanggalan seperti ini tuh ya
ya pasti terjadi. Gue udah kayak, ya pasti ada terjadi lagi. Di setiap persidangan baru pasti ada terjadi kejanggalan lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen. Si Caludih Miss Gosong ngebahas saldo Nikita yang tinggal 300 juta di BCA. Lu mikir nggak orang beli rumah harga 30 miliar lebih? Nggak mungkin duit dia cuma 34 miliar, nggak mungkin. Rekening yang diperiksa itu rekening yang berkaitan dengan kasus yang sekarang. Aku yang orang biasa aja rekeningku ada 3. Soto si Ate Guladig, aing tahu nggak penghasilan dia dari Shopee berapa? Itu dari Shopee doang. MM-an, ya maafin aja lah ya Besti. Namanya juga nasabah prioritas Mekar ya begitu. Aku pengen nanya, rekeningnya Reza Gladys diperiksa nggak Besti? Itu juga harus diperiksa loh. Senap saran aku mah ada. Baik, saya coba menanggapi ya terkait ramainya di media sosial berkaitan dengan niat Nikita Mirzani yang akan mensomasi Bank BCA. Hal itu diutarakan pada preskon ya atas pertanyaan media selesai sidang kemarin ya. Pada prinsipnya siapapun boleh ya, mensomasi bahkan menggugat, itu tidak ada larangan ya enggak, sejauh memiliki dasar hukum ya. Jadi terkait permasalahan Nikita Mirzani ini ya. Jadi persoalannya bukan terhadap izin boleh dan tidaknya penyidik mengakses rekening nasabah ya. Jadi sesuai pasal 40 Undang-Undang Perbankan itu menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan data dan simpan nasabah kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang ya. Contohnya terkait pajak, terkait perkara pidana, bahkan permintaan ahli waris itu boleh ya. Jadi bukan di sana letak persoalannya gitu loh. Akan tetapi lebih pada pelayanan BCA itu sendiri. Satu, pertanyaannya, apakah BCA telah memberikan klarifikasi, informasi setelah dan sesudahnya adanya permintaan akses dari penyidik? Ya enggak, itu perlu gitu. Apalagi Nikita Mirzani kan nasabah prioritas. Ya. Jadi itu juga bagian dari kewajiban pihak bank ya, karena diatur dalam peraturan OJK ya nomor 1 tahun 2013. Itu jelas ya, itu berkaitan dengan perlindungan konsumen pada sektor jasa ya. Jadi nasabah itu wajib mendapatkan informasi apapun, apalagi yang berkaitan dengan permintaan akses dari penyidik. Ya, menginformasikan ya bahwa atas permintaan penyidik gitu bahwa rekening saudara telah diakses gitu kan. Saya pikir itu tidak akan menjadi soal ya. Karena yang menjadi persoalan bagi Nikita Mirzani itu kan dibuka semua di orang sidang di publik. Ya. Jadi itu mungkin yang menjadi merasa dia privasinya tidak dijaga oleh pihak bank. Saya kemungkinan di sana ya. Kenapa Nikita Mirzani mau mensomasi Bank BCA? Terus yang kedua ya, ini berkaitan dengan kasus Nikita Mirzani. Ini kan kasus pemerasan ini kan yang terkait 4M berdasarkan fakta dalam dakwaan persidangan itu kan. Aliran dana itu yang 2M itu masuk ke masuk ke properti ya, ke rekening properti. Nah, yang 2 miliar itu cash. Pasti publik bertanya gitu loh. Loh, relevansinya apa dengan rekening BCA? Iya kan? Nah, ini yang harus dijelaskan oleh penyidik karena kita kan tidak tahu gitu loh. Yang pasti kan penyidik juga memiliki dasar gitu loh. Kenapa dia harus meminta akses ke rekening BCA-nya Nikita Mirzani, ya enggak? Jadi selama itu gitu loh masih Nikita Mirzani masih belum mendapatkan jawaban yang clear gitu loh. Pastinya keinginan untuk mensomasi itu ada ya. Jadi bukan masalah perizinannya, itu perizinan nggak disoal karena memang halayak ramai juga tahu boleh gitu loh ya nggak, penyidik itu dengan izin dari Bank Indonesia ataupun dari
pada saat penyidikan ada kuasa dari si terdakwa itu boleh ya, karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Tapi kan tidak ditelan mentah-mentah di sana bahwa pelayanan terkait bank pun harus benar gitu loh. Apalagi dalam istilah pelayanan kan ada customer care gitu. Nah itu nih jalan apa tidak? Ya enggak, seperti itu. Jadi mungkin lebih di sana ya, kenapa somasi itu mau dilayangkan Nikita Mirzani, dan itu sah saja. Ya, saya coba meluruskan dan ini sebagai edukasi publik, jadi tidak simpang siur ya. Jadi kita memberikan informasi jangan jangan sampai keliru ya. Jadi sah-sah saja siapapun yang mau mensomasi pihak tertentu atau lembaga tertentu, bahkan menggugat pun boleh, sejauh memiliki dasar hukum atas kerugian imaterial, material itu tidak jadi soal, ya enggak? Terima kasih.